Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Saepul, mahasiswa Agroteknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12070600086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat yang berjudul Ayo Menanam Padi. Dan tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum budidaya tanaman pangan utama. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pangan. Pangan adalah kebutuhan utama manusia dan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan pertambahan jumlah populasi manusia. Kebutuhan pangan dapat dipenuhi oleh sumber daya alam yang ada terutama dari golongan tumbuhan. Komoditas pangan harus mengandung zat gizi yang terdiri atas karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Di Indonesia, pada umumnya masyarakat lebih memilih komoditas beras sebagai asupan pokok sehari-hari, sehingga areal sawah yang ada dipenuhi dengan komoditi padi. Tanaman padi atau Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang menjadi sumber energi yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, bahkan hampir separuh penduduk dunia, terutama di Asia menggantungkan hidupnya dari tanaman padi. Begitu pentingnya arti padi sehingga kegagalan panen dapat menimbulkan gejolak sosial yang luas. Upaya peningkatan produksi pangan dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah, antara lain banjir dan kekeringan. Ada beberapa tahap nih yang harus dilakukan dalam budidaya padi. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan diawali dengan membersihkan gulma terlebih dahulu. Setelah lahan bersih dari gulma, lahan dibajak menggunakan pembajak, bisa dengan traktor atau kerbau hingga sawah rata. Agar pembajakan lebih mudah, lahan sawah diairi terlebih dahulu melalui irigasi. Setelah dilakukan pengolahan lahan, langkah kedua yaitu benih padi disemai atau dilakukan penyemaian. Tahap pertama penyemaian yaitu padi direndam selama 3 hari, lalu ditiris anginkan selama 2 hari. Setelah itu benih ditebarkan. Setelah 1 minggu, benih dipupuk dengan menggunakan pupuk Posca. 2 minggu kemudian benih dapat ditanam. Lalu kemudian bibit padi ditanam pada lahan sawah dengan bentuk persegi dengan jarak 25 x 25 cm. Tahap yang keempat dilakukan pemupukan agar padi menghasilkan produksi yang maksimal. Dalam 1 kali produksi, biasanya petani melakukan 2 kali pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan 14 hari setelah tanam, dan pemupukan kedua dilakukan pada 28 hari setelah tanam. Kebanyakan petani memupuk dengan pupuk urea dan Posca yang dicampur dengan perbandingan 1:1. Sebelum dilakukan pemupukan, dilakukan pembersihan gulma atau penyiangan agar nutrisi dari pupuk tidak terserap oleh gulma. Tahap selanjutnya dilakukan pemeliharaan. Tahap ini dilakukan agar tanaman padi tetap sehat dan dapat memproduksi beras yang maksimal. Tanaman padi pada umumnya sering terkena hama dan penyakit. Hama yang menyerang biasanya seperti tikus, burung, ulat, wareng, dan siput. Penyakit yang menyerang tanaman padi seperti penyakit blast dan penyakit hawar daun bakteri. Dalam menanggulangi hal tersebut, biasanya dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida. Namun, untuk menanggulangi penyakit, petani masih belum menemukan solusinya. Dan tahap terakhir yaitu pemanenan. Proses pemanenan dilakukan secara manual menggunakan arit. Dalam proses penanggalan padi ada 2 cara, yaitu cara konvensional dan modern. Cara konvensional biasanya dilakukan dengan membantingkan padi pada papan pemanen sehingga bulir padi terpisah dari tangkainya. Dan cara yang kedua biasanya dengan menggunakan mesin pemanen padi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.